Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari, beliau mengatakan, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Kata Imam Ibnu Athaillah, sawabiqul himam, himam itu himmah, himmah itu tekad, tekad yang sawabiqul himam, sekuat apapun sebuah tekad, sekuat apapun sebuah keinginan, maka la takhriqu, dia tidak akan dapat menembus aswarul aqdar, dinding takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekuat apapun satu tekad, sekuat apapun satu niat, satu usaha, satu ikhtiar, sekuat apapun, maka dia tidak akan mampu menembus, la takhriqu, tidak akan mampu menembus aswarul aqdar, dinding takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini halus, sehalus debu. Ini tipis, setipis kulit bawang mungkin. Harus dipahami dengan baik. Karena apa? Karena ada sebahagian orang ketika memahami kalimat innallaha la yughayyiru biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta, sehingga yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka, kaum itu, yang berusaha merubah nasibnya. Ada orang yang memahamkan bahwa bagi mereka itu tidak ada takdir dari Allah kalau tidak diperjuangkan oleh mereka sendiri. Ada mungkin kita yang berpahaman seperti itu, sampai berani mengatakan ini menjadi dalil. Menjadi dalil bekerja keraslah, berjuang keraslah, bertekad kuatlah. Karena Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Bukan tidak mungkin, karena tadi ini halus, ini tipis. Ada orang yang menganggap ikhtiarnya yang akan menentukan takdirnya. Maka bisa jadi, bukan tidak mungkin juga, seperti fasal yang pertama. Ada orang yang bergantung kepada amalnya, ada orang yang mengandalkan amalnya. Di sini pun begitu. Ada orang yang mengandalkan tekadnya, ada orang yang mengandalkan ikhtiarnya, ada orang yang mengandalkan kerja kerasnya. Padahal coba kalau ayat tadi dipahami pelan-pelan. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sebelum kaum itu merubah, atau sebelum mereka sendiri yang merubah nasibnya. Kalimat Allahnya di depan, sementara kaumnya yang merubah dirinya itu di belakang, seolah-olah mereka yang menentukan. Padahal ini kalimatnya harusnya dibalik. Jika satu kaum tidak berkeinginan, tidak bertekad merubah nasibnya, maka Allah tidak akan merubah kaum itu. Berarti takdir Allah yang menentukan. Sekuat apapun tekad, sekuat apapun ikhtiar, takdir Allah yang menentukan. Bahkan kita yakin dan
Ada orang yang tekadnya biasa-biasa saja. Ada yang ikhtiarnya biasa-biasa saja. Tapi takdir Allah kepadanya luar biasa. Yakin kita enggak ada? Yakin. Maka jangan mengandalkan tekad, jangan mengandalkan ikhtiar. Balik pemahamannya seperti yang lalu. Tekad kita, ikhtiar kita itu wasilah. Niat kita sekuat apapun itu wasilah. Justru sandarkan niat itu kepada Allah. Justru sandarkan tekad itu kepada Allah. Justru sandarkan ikhtiar itu kepada Allah, agar menjadi takdir Allah sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan pernah mengatakan kalau kulakukan begini, hasilnya akan begini. Belum tentu. Ada orang malah kadang-kadang ikhtiarnya biasa-biasa saja, tapi takdir Allah kepadanya luar biasa. Atau bahkan kita punya keyakinan apa tidak? Andai kata ada orang yang tidak bertekad sekalipun, ada orang yang tidak berusaha, berikhtiar sekalipun, kira-kira bisa tidak Allah takdirkan kepada mereka takdir yang sebaik-baiknya? Bisa tidak? Bisa. Lalu bagaimana kita mau mengandalkan tekad kita sendiri? Bagaimana kita mau mengandalkan ikhtiar kita sendiri? Sementara kita punya keyakinan yang tidak berikhtiar pun bisa Allah takdirkan yang baik kepadanya. Cuma logika kita sebagai manusia adalah logika yang kalau orang yang tidak berikhtiar, bertekad saja bisa ditakdirkan oleh Allah yang terbaik, maka orang yang bertekad, orang yang berikhtiar secara kuat, pasti dia jauh lebih bisa. Tapi juga kenyataan mengajarkan kepada kita, orang yang tekadnya kuat kadang-kadang malah jatuh. Orang yang keinginan bahkan ikhtiarnya kuat, kadang-kadang malah tidak mendapatkan apa-apa sesuai dengan yang dia tekadkan. Itulah menandakan takdir Allah tidak bisa ditembus dengan sekuat apapun tekad kita, dengan sekuat apapun ikhtiar kita. Tapi tetap Allah menganjurkan kita untuk punya himmah tadi, untuk selalu bertekad, dengan harapan takdir Allah nantinya sejalan dengan tekad kita yang kuat itu. Itu yang kita inginkan, maka kita bertekad, maka kita berniat, maka kita berikhtiar dengan harapan kita takdir Allah sesuai dengan yang kita tekadkan, sesuai dengan yang kita ikhtiarkan, sesuai dengan yang kita usahakan. Jadi ayat tadi mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum hatta, sehingga artinya harus diawali hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka mau bertekad dulu, mereka mau berubah dulu. Walaupun tadi kita katakan ada orang yang tidak bertekad tapi Allah berikan. Cuma pilihan tentunya yang seperti itu pilihan. Sunnatullahnya pada umumnya tekad, berikhtiar, baru Allah takdirkan yang terbaik baginya. Tapi tetap bisa saja siapapun bisa peluangnya. Cuma kita ini kan tidak ada yang tahu. Yang pasti kita ini bukan nabi, yang pasti kita ini bukan rasul. Atau ada orang yang tidak tahu kalau dia sudah mulai berpredikat sebagai wali, dia sendiri tidak tahu. Tapi kalau dia yang bilang dia wali, ini wali bohong namanya. Ada di antara kita bisa jadi yang tidak tahu kalau Allah sayang betul sama dia. Dia dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Allah cinta sama dia. Bisa jadi ada kita yang tidak tahu. Yang kadang-kadang untuk orang-orang yang seperti ini, karena sayang Allah, walaupun dia tidak minta, dikasih oleh Allah. Karena dia disayang oleh Allah, walaupun dia tidak bertekad ke sana, tapi Allah berikan sama dia.
Dia tidak berniat meraihnya, tapi Allah anugerahkan sama dia. Kalau hamba-hamba Allah yang memang dipilih oleh Allah, diberikan anugerah itu oleh Allah kepadanya. Tapi secara umum sunnatullah itu bertekadlah, berikhtiarlah dengan harapan takdir Allah nantinya sejalan dengan apa yang kita tekadkan. Bahkan misalnya, kalau kita bertekad kuat, bisakah Allah nanti mentakdirkan yang lebih kuat lagi dari yang kita minta? Bisa enggak? Bisa enggak bagi Allah begitu? Kita minta cuma 10, tapi Allah karuniakan 20 kepada kita. Bisa enggak? Bisa. Tekad kita kuat, kita minta kepada Allah cuma 5. Tapi Allah takdirkan kita mendapat 10. Bisa? Bisa. Artinya kesimpulannya, tetap bertekad kuat, tetap berikhtiar, tetap meminta, bergantung kepada Allah, tapi tetap juga meyakini takdir Allah lah yang akan terjadi. Takdir Allah lah yang akan berlaku kepada siapapun di semesta alam ini, termasuk kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dikaitkan tadi dengan bagaimana supaya sholat khusyuk, tekad dulu yang kuat. Tekad kuat untuk mengenali Allah, tekad kuat untuk mengobati hati, tekad kuat untuk menghilangkan waswasa, tekad kuat untuk menjauhi ngerayau-rayau, menerawang-nerawang dalam ibadah. Tekadnya harus kuat. Walaupun tadi tekad itu tidak menjamin takdir Allah akan mengkhusyukkan seseorang dalam ibadahnya. Tapi paling tidak kita punya pemahaman Allah akan takdirkan sesuai dengan yang kita upayakan. Lalu kalau begitu Ustaz, kalau takdir Allah yang menentukan, ya udah kita nggak usah bertekad. Nah, yang bertekad saja tak dapat, apalagi yang tidak bertekad. Nah, yang tidak bertekad juga bisa dapat, tapi kita harus tahu diri siapa kita. Kita nabi, kita rasul, kita wali, kita khalilnya, kita kekasihnya, kita habibinya atau bukan. Maka penting di sana tekad itu tetap harus ada. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Bisa jadi Bapak dan Ibu, saya sampaikan di satu majelis, bisa saja ada orang yang rajin ke majelis, niatnya cuma cari pahala bermajelis. Soal dapat nggak dapat, mana duli kata dia. Pokoknya duduk saja di majelis. Pahala majelis kan besar. Perkara nanti di majelis kita tertidur apa enggak, mana urusan kata dia. Itu tekadnya berarti tidak sekuat cita-citanya, tidak sekuat keinginannya. Maka kesimpulannya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sawabiqul himam la takhriqu aswarul aqdar. Bahwa sekuat apapun tekad seseorang, maka tekad itu tidak akan dapat menembus aswarul aqdar, dinding takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bapak dan Ibu